Nah, yang terkait dengan seseorang di tengah-tengah keluarganya. Dijawab oleh Hudzaifah bahwasanya fitnah seseorang lelaki kepada istrinya, hartanya, anaknya, jirannya. Dan ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan juga anak-anak fitnah bagi kamu. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan sesungguhnya istri-istri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh kepada kamu. Pun disebutkan dalam dua ayat ini, fitnah kepada laki-laki adalah anak, harta, anak, dan juga istri. Maksudnya adalah laki-laki ini bertanggung jawab kepada istri, laki-laki bertanggung jawab kepada anak, laki-laki juga bertanggung jawab kepada harta. Tanggung jawab laki-laki kepada istri tidak terhad kepada nafkah zahir dan batin, tapi pendidikan, pemeliharaan, perlindungan juga bahagian daripada hak yang mesti ditunaikan oleh suami atau lelaki kepada istri. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki qawwam, yakni menjadi qawwam ini mubalaghah daripada qaim. Qaim itu berdiri, qawwam yang tegak berdirinya. 'Alan nisa, terhadap perempuan. Tidak difahami di sini laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Kadang-kadang digunakan ayat ini untuk orang yang dia kalau takut kepada istrinya. Dikata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki masih lebih berani daripada perempuan. Guna ayat bukan tepat pada tempatnya. Hati-hati. Maksud daripada qawwam di sini, perumpamaan mudahnya tiang. Tiang ini kalau orang bersandar tidak roboh. Pada masa yang sama, tiang ini menjadi penguat kepada bumbung. Laki-laki kepada keluarga, kepada istri adalah bumbung untuk melindungi daripada panas, daripada apa saja yang buruk, pelindung. Seperti mana adanya atap, pelindung daripada panas, hujan, dan seumpamanya. Dan umpama tiang yang kalau seorang bersandar tidak roboh. Maksudnya apa? Perempuan itu tempat sandarannya untuk mendapatkan kekuatan, bimbingan adalah daripada laki-laki. Kalau terbalik, ini mengubah sistem yang ditetapkan oleh Allah dalam keluarga. Laki-laki ini dijadikan oleh Allah, laki-laki bukan hanya sekedar untuk nak kata surga istri di bawah telapak kaki suami. Kalaupun memang ya seperti itu, tunaikan hak sebagai seorang suami. Karena dijadikan laki-laki adalah mempunyai tanggung jawab yang berat kepada perempuan. Kata baginda Rasulullah bersabda dalam hadis, fitnah ma turikat ba'di fitnatun asyaddu 'alal rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling besar setelah aku nanti yang akan menimpa kepada laki-laki melebihi daripada besarnya fitnah perempuan. Yakni yang akan menjadi sebab laki-laki ini goyang sehingga perkara yang dilarang boleh dilanggar bila mana untuk memenuhi kehendak perempuan. Oleh sebab itu
hadis ini menceritakan tentang fitnah laki-laki. Yang pertama disebutkan perempuan, anak, harta, kemudian anak. Maksudnya bila mana lelaki karena ingin menunaikan hak dan tanggung jawab nafkah kepada istri dan anak dengan cara yang tidak dibenarkan, sehingga untuk memenuhi kehendak istri dan anak perbuatan yang salah dilakukan, di sini perbuatan tadi itu adalah boleh dihapus dengan dia melakukan salat. Tapi bukan pengabaian hak pendidikan. Bukan kalau orang tidak suruh kepada istri atau anak perempuannya untuk menjaga hak Tuhan, hak Allah kepadanya dalam apa saja. Kalau dia tidak ajarkan kepada istri dan juga kepada anaknya, tidak disuruh, ini dia mengabaikan hak Allah kepada dia. Ini yang tidak boleh untuk dihapus dengan salat, kecuali dia kena memberitahukan kepada siapa yang menjadi tanggungan kepada lelaki tadi dalam hak yang ditetapkan oleh Allah, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah terhadap suami untuk memberitahukan kepada istrinya. Tetapi bila mana terkait dengan usaha untuk menggembirakan istri atau anak, ataupun cara pengambilan harta yang dengan cara yang tidak dibenarkan, bahkan dalam hal-hal yang mungkin termasuk dengan cara yang dosanya dosa kecil, maka boleh dihapuskan dengan as-shalah. Boleh dihapuskan dengan as-shalah. Tapi tidak termasuk dengan cara yang dilakukan dengan cara dosa besar. Seperti apa? Riba. Ambil riba bagi kepada keluarga, lepas itu nak dihapuskan dosa riba dengan dia salat. Kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa besar adalah dihapuskan dengan at-taubah. Dan dalam hadis ini fitnah lelaki terhadap keluarganya, istrinya, hartanya, bila mana mengambil dengan cara yang tidak benar, atau anaknya ataupun tetangganya, boleh dihapuskan dengan salat, puasa, sedekah, memerintahkan kepada kebaikan dan juga mencegah daripada kemungkaran.